Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam di kelas 6. Marilah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar dan membaca surat Al-Fatihah. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman untuk dapat memahaminya dengan mudah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 5, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini, anak-anak. Gambar yang pertama, ada 2 orang anak yang sedang mendengarkan nasihat orang tua. Dan gambar yang kedua, seorang anak yang sedang berpamitan sebelum pergi ke sekolah. Gambar yang ketiga, selalu berjabat tangan ketika bertemu dengan sesama teman atau orang tua yang lainnya. Dan yang gambar keempat, sedang membaca doa sebelum makan. Gambar-gambar tersebut merupakan sebagian perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW, yang pertama, Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Di samping itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menuju Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Artinya orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah contoh gambar tentang orang yang jujur, ya.
ketika ada uang kembalian diberikan kembali kepada ibu guru. Ini contoh orang yang jujur. Dan penduduk Makkah tidak menghargai anak perempuan, namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dari hadis yang artinya sebagai berikut. Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang disukai oleh Allah SWT? Yaitu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu sudah dibuktikan hadisnya, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Hal itu tercermin dapat pada perilaku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar.
juga kita harus selalu bersikap sopan santun, dan kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih, sehingga di musim hujan tidak terjadi banjir. Untuk itu anak-anak semuanya untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu membersihkan lingkungan kita dengan selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tugasnya ada di buku Paket Pendidikan Agama Islam halaman 50 dari Bu Yani. Sekian, wassalamualaikum.